Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kesempatan kali ini masih di materi mobile programming. Saya akan menjelaskan mengenai retrofit dan REST API. Nah, ini di sini saya akan mengenalkan apa itu teori retrofit dan macam metode dan annotation pada retrofit itu sendiri ya. Nah, bahasan pertama terkait dengan teori retrofit ya. Nah, ini retrofit ini adalah salah satu library buatan Square yang populer yang digunakan untuk melakukan networking ke web API. Nah, tahukah mengapa dengan retrofit kita bisa mengatur endpoint API dan parsing JSON menjadi lebih mudah? Nah, untuk menggunakannya di sini ada beberapa library yang terlebih dahulu yang bisa kita tambahkan. Nah, misalnya kita di sini menambahkan dua library ini seperti implementation from.squareup.retrofit2 ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk implementasi retrofit. Nah, macam metode dan annotation pada retrofit. Nah, berikut ini adalah fungsi dari masing-masing kedua annotation dari retrofit ya. Add headers ini bisa menambahkan informasi tambahan pada header request seperti authorization, jenis data dan lain sebagainya. Add get ini untuk menampilkan data dari JSON. Add query memasukkan parameter pada metode add get, dan add path ini memasukkan variabel yang dapat diubah-ubah pada endpoint ya. Sebagai contoh, ID akan mengganti ID yang ada di endpoint, dan add form URL encode ini menandai fungsi pada add post sebagai form URL encode, dan fill memasukkan parameter pada metode post, dan multipath ini menandai sebuah fungsi bahwa ia merupakan bagian dari multipath, dan path ini mengirimkan file dengan cara multipath, dan path map ini mengirimkan data lain selain file pada multipath. Nah, di sini akan saya jelaskan juga demo praktikum terkait dengan retrofit REST API, dimana nanti pada latihan di pertemuan tentang recycle view kan kita sudah belajar bagaimana menampilkan data ke dalam recycle view menggunakan data lokal. Nah, pada saat ini nanti kita akan ubah datanya, kita akan ambil dari database yang disimpan di MySQL, dan kita menggunakan retrofit dan REST API sebagai gate atau jembatan untuk menghubungkan database MySQL yang ada di dalam server ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, di sini nantinya kita akan menampilkan list minuman yang sama seperti latihan sebelumnya ya. Begitu nanti diklik, nanti dia akan menampilkan detail activity. Nah, baik, di sini saya akan langsung melakukan demo praktikum. Di sini saya akan melakukan demo terkait dengan praktikum retrofit dan REST API menggunakan PHP, MySQL dan juga Android ya. Nah, di sini kita akan membuat database ya. Di sini namanya kita namakan misalnya coffee shop ya, create ya. Dan juga di sini kita buat semacam tabel baru ya. Nah, ini kita kopikan saja di sini serta dengan kita create dulu tabel ya dengan nama coffee, terdiri dari ID, nama, detail, ada foto thumbnail dan juga ada foto poster ya. Nah, setelah itu kita klik tombol go. Nah, di sini kita tambahkan juga untuk dumping insert data ya. Tambahkan beberapa data. Oke, kita klik go ya. Jadi struktur dari database-nya seperti ini ya kurang lebih. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya itu adalah membuat dulu di dalam project
kita ya di sini di tempat localhost kita. Jangan lupa kita di main internet di sini kita buat namanya folder REST API. Dan juga di sini kita jangan lupa untuk membuat beberapa tambahan ya. Di sini misalkan kita tambahkan set ya, menampung image. Nah, dan juga di sini kita tambahkan DB connection. Nah, sini untuk menampung image-nya kita tambahkan ya dari project yang sudah kita pernah buat. Nah, di sini di mobile programming, coffee shop list. Nah, ini semua kita kontrol A kecuali yang launcher ini. Nah, di sini kita kontrol C, pindah ke sini dan kita kopikan, kita paste ke sini. Nah, setelah semuanya selesai, nah di sini baru kita membuat code untuk PHP-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita file open folder dari folder yang sudah kita buat yaitu REST API. Ya, nah di sini kita pilih select folder ini. Nah, di sini ada asset dan dbcon. Ini di dbcon kita buat terlebih dahulu untuk koneksi ke database ya. Ya, ini menggunakan, kita buat saja di sini new file, kita tuliskan namanya db.php ya. Nah, di sini baru kita mulai membuat koneksinya. Nah, di sini kita boleh namakan misalnya untuk hostnya apa ya. Di sini kita berikan juga nama database. Dan juga di sini biasa menggunakan local host ya untuk database ya. Di sini menggunakan jadi nama database kita gunakan coffee shop ya. Dan di sini gunakan username, gunakan root ya, dan ini untuk password kita kosongkan karena saya tidak menggunakan password. Dan ini untuk connectionnya kita menggunakan MySQL connect ya. Nah, di sini kita bisa pilih adalah hostname, nah username, password, database ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat script untuk cek kondisi, cek koneksi ya. Nah, sini memulai dengan connect. Nah, sini kita pilih sini MySQL
error. Kita ini cek koneksi. Koneksi gagal misalnya. Nah, pesan akan diberikan seperti ini ya. Jadi koneksi tidak berhasil ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah membuat DB connection, nah di sini kita buat juga guys API-nya. Ini kita buat di sini. Nah, kita buat bukan di sini tapi di luar. Kita buat namanya API. Nah, di sini kita buat script. Require launch diberikan terus diberikan with PHP ya. If di sini kita tulis function access ya. Sini get ya, kita berikan dan kita panggil dengan get dari fungsinya tersebut. Ya, ini untuk memilih apakah function tersebut eksis atau tidaknya ya. Dan di sini ada beberapa script yang perlu kita tambahkan. Di sini saya buat semacam function get value. Nah, di sini ini global connect. Sini kita pilih connect select bintang from coffee. Nah, di sini kita berikan perintah gunakan while kita berikan perintah go SQL fetch inject query. Ini kita pilih data, buatkan array lalu. Nah, di sini setelah ini semua terbuat, nah di sini kita berikan perintah press array. Terus nah, initiate access
Nah ini jadi yang nanti akan ditampilkan itu adalah data ya. Data. Nah setelah itu di sini buatkan header konten type application JSON. Nah echo JSON encode response. Oke, nah ini headernya kita buat dia tipenya JSON dengan echo-nya JSON encode-nya menampilkan hasil responnya ya berupa status, message, dan data yang akan ditampilkan ya. Nah di sini ini ada yang salah. Oke. Nah di sini kita coba cek dulu ya apakah code ini berjalan atau tidak. Kita coba buka terlebih dahulu, kita nyalakan service PC nya ya, jangan lupa ya, dan MySQL nya tadi saya lupa menjelaskan. Di sini kita buka Postman, kita cek. Nah di sini kita ganti REST API REST.php function sama dengan get coffee. Nah, di sini masih sudah keluar ya. Nah kita lihat warning line 20. Oke, kita cek di line 20. Oke, udah. Coba kita coba kita cek dulu ya. Ini kita coba kopikan di browser. Kita lihat ini Postman-nya. Ini masih ada undefined variable data ya, kita cek terlebih dahulu. Oh ya, ini salah di functionnya ya. Oke baik, scriptnya seperti ini. Oke, jadi ini sekali ada kesalahannya harus ini dalam function. Oke, kita cek
Nah, sudah berhasil ya. Cek juga di Postman. Nah, data sudah ditampilkan dalam bentuk raw JSON API ini ya. Nah, ini yang kita akan ambil dan parsing ke dalam aplikasi Android kita ya, menggunakan retrofit ya. Nah, ketika ini sudah selesai, code-nya ini sudah jadi seperti ini ya. Jadi tadi lupa di dalam function ya, tadi scriptnya malah di luar function, jadi ya tidak berjalan ya. Nah, setelah ini berhasil, kita kembali ke Android Studio ya. Sini kita open project yang sudah pernah kita buat ya, Coffee Shop ya. Nah, di sini kita ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan ya. Nah, di sini hal-hal yang akan kita lakukan ya untuk di project Android ini. Yang pertama itu kita buka terlebih dahulu ya coffee drink. Nah, ini kita akan masukkan coffee drink ini, kita buat package baru. Namanya itu adalah model. Ini coffee drink kita masukkan ke model, ini kita buat refactor ya. Nah, di sini di dalam coffee drink kita akan menambahkan beberapa item, tapi sebelumnya kita di sini juga di Gradle with header. Nah, di sini kita input library ya. Ini library yang akan kita tambahkan juga ya. Ini yang terkait dengan library yang berhubungan dengan retrofit itu sendiri ya. Nah, ini untuk kita di sini tambahkan untuk implementation. Di sini kita panggil untuk home.googlecode.json. Di sini kita pilih JSON 2.6.2. Nah, lalu implementation lagi. Nah, di sini kita selain JSON, di sini ada retrofit 2.2.0.2 implementation. Ini com.retrofit 2, yang kita copy 2 converter JSON 2.0.2. Nah, kalau ini semua sudah, yang perlu kita lakukan adalah asynchronous. Nah, jika kalau sudah, kita close yang ini, kita kembali ke coffee drink ya, di yang model ini ya. Di sini kita buatkan dulu ya, di sini untuk serialis name ya. Di sini ya, di sini kita tambahkan dia dengan ID, karena kita menambahkan beberapa ini ya. Sini kita tambahkan private
string ID. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan ini, kita tambahkan dengan name. Ya, di sini kita tambahkan dengan detail. Nah, di sini ini kita ubah ini menjadi foto thumbnail, menjadi foto poster. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan public ya, drink. Nanti kita tambahkan konstruktor kosong ya, dan kita tambahkan juga konstruktor baru lagi. Di sini kita buat menjadi string, ini juga menjadi string. Nah, di sini kita tambahkan string ID, string name, string this. Jadi di sini kita ganti di sini string detail. Ya. String atau thumbnail. String foto poster. This ID, this name, this detail, this foto thumbnail, this foto poster. Nah, ini seperti ini. Ini kita buatkan juga untuk getter dan setter untuk ID. Ini kita buatkan string di sini. Kita namakan get ID, returnnya to ID, set ID, string ID, dan this ID. Dan di sini pasti ada error ya, karena yang foto thumbnail. Nah, di sini kita akan ubah ya, sebenarnya di sini karena yang diminta string. Nah. Oke ya, jadi nanti yang kita minta adalah seperti ini ya. Jadi string yang untuk get set foto thumbnail ya, dan get foto thumbnail ya. Nah, kalau sudah semua seperti ini, yang perlu kita
lakukan itu adalah menambah di dalam model ini ya. Di sini kita menambah suatu kelas baru ya. Nah, di model ini kita tambahkan ya, Java class yang ini kita namakan get v. Nah, di sini kita tambahkan juga ya serial name ini status. Di sini string message dan juga string data. Nah, untuk yang di sini untuk data kita di sini menggunakan list ya. List di dalam Java, list Java util. Kita gunakan Cavidry model yang sudah kita buat. Kita namakan list data Cavidry katakanlah. Seperti ini. Nah, baru kita buat getter dan setternya. Kita bisa generate semua wallpaper, generate get ya, tinggal generate getter and setter. Oke ya. Nah, jadi sekarang lebih seperti ini untuk get status ya dan set status ya, get message ya, dan juga set message nya ya. Di sini juga list coffee drink ya, kita namakan get list data coffee drink ya, dan di sini set list data coffee drink ya, list data coffee drink ya. Jadi kurang lebih kita sudah membuatkan setter getter juga ya untuk get coffee ini. Oke, setelah dua model itu dibuat, nah selanjutnya kita buat di sini package baru ya, new package namanya S. Nah, tapi di sini kita buat config new Java class namanya config ya. Nah, di config ya, di sini kita akan memberikan semacam URL dari URL mesin lokal ya, URL mesin lokal di database, lokal di lokal host ya. Nah, di sini kita tinggal tulis public ya, static ya, panel string ya. Sini kita tulis base URL ya. Nah, di sini kita berikan alamat dari localhost ya. Sini mesin localhost akan dikenal oleh Android ini ya, follow titik 0.2.2. Nah, nama dari foldernya REST API katakanlah. Dan yang ini untuk selanjutnya itu adalah untuk image-nya.
saja di sini image URL ya, REST API slash set as image pada diakhiri, ini selalu diakhiri oleh slash tutup ya. Nah seperti ini. Config, setelah config kita balik ke REST ya. Nah ini kita close dulu. Nah di REST ini ada beberapa script yang perlu kita buat ya. Nah ini untuk si API client ya. Nah di sini yang perlu kita buatkan ya, di sini tambahkan namanya Java class ya, namanya API client. Nah ada beberapa script yang perlu kita tambahkan di sini untuk memanggil retrofitnya. Public ya, ini static final string base URL dengan config dot base URL, nama URL nya ini private static retrofit ya, kita tulis saja retrofit, isi dengan null. Nah di sini public static retrofit get client nah ini gunakanlah entah ini return retrofit ya. Nah sini kita ambilkan jika si retrofitnya itu retrofitnya tidak sama dengan nol ya. Di sini retrofit sama dengan new retrofit dot builder ya, yang base URL. Nah diisikan dengan base URL add convert factory, ini JSON convert factory, jangan lupa perintah dot create, dan di sini build ya. Oke, ini API kaliannya sudah kita bangun. Nah selanjutnya itu adalah kita buat interface ya, namanya new Java class, pilih interface, ini API interface. Nah sini untuk interface kita pilih get REST-API nama tadi ini ya. Dan di sini pilih call get coffee get coffee. Sini gunakan query dengan ini query dipanggil function string
function. Nah, setelah ini API interface nya sudah kita buat ya. Nah, yang selanjutnya kita perlu memasukkan adapter ya. Nah, kita modelkan lagi ya di sini. Yang adapternya kan di sini kita tambahkan new package ya, kita tambahkan adapter. Nah, ini kita masukkan ke sini ke vector saja ya, dan untuk activity juga kita package aja ya, activity ya. Ini untuk activity kita masukkan yang dua ini, faktor saja, continued pilih ya, ini kita biarkan saja. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah di adapternya. Di sini kita ada beberapa perubahan ya. Nah, ini yang perlu jadikan perhatian. Nah, di sini kita close dulu semua. Buka yang adapter. Oke, nah di sini ini kita ganti ya, yang tadinya playlist menjadi list. Ini kita alt enter. Nah, selanjutnya klik method kita tekan. Nah, di sini kita ganti list ya, di sini list. Oke, kita biarkan saja, pun ada konflik error. Nah, lalu beranjak ke yang paling bawah ya. Nah, di sini ini yang akan kita ganti ya. Nah, di sini ini akan kita hapus ya. Nah, di sini nanti akan muncul merah, ini kita biarkan ya. Ini kita ganti untuk yang glide ya. Untuk URL kita tulis config dot image URL tambah this coffee drink dot get position. Sini get foto thumbnail. Oke, nah yang selanjutnya yang di bawah pun yang merah kita ganti ya, tinggal kita tambah saja dua script ini. Oke, ini ke sini. Oke ya. Nah, untuk yang selanjutnya untuk on click kita lihat di sini list coffee drink get adapter position. Oke, sudah tepat ya. Nah, dan yang di bawahnya ini pun sudah tepat ya. Ini tidak ada perubahan ya, dan hanya itu yang akan kita ubah ya. Dan di sini kita biarkan saja ya. Dan selanjutnya kita masuk ke yang activity di main activity. Nah, di main activity, nah ini ada yang beberapa yang perlu kita ubah ya. Nah, di main activity ini ada yang kita panggil ya. Di sini kita ubah menjadi seperti ini, banyak beberapa yang merah ya. Nah, ini recycle view nya kita ganti dengan
recycle view. Nah di sini kita ganti API interface, tulis API interface. Yang di sini ini kita hapus, kita ganti private recycle view dot layout manager tulis layout manager. Nah ini ada beberapa yang akan kita ubah ya. Nah di sini yang akan kita yang di sini kita akan ubah di sini recycle view ya, kita ganti sini recycle view ya. Dan di sini kita ubah layout manager dengan new. Ini layout manager, dalam konteksnya kita gunakan this ya. Ini recycle view dot set layout manager menjadi layout manager. Ini API interface dot API client dot get client dot create API interface dot class. Oke, nah di sini kita hapus ini. Nah ini kita buat dengan nama, ini kita buat ya, ini metodenya kita panggil saja jadi nah di sini metodenya kita buat saja jadi data. Nah di sini kita tuliskan beberapa, ini kita hapus saja. Yang on-click ini kita pertahankan ya. Nah di sini kita tulis call ya, get coffee. Ini kita namakan coffee call interface dot get coffee. Di sini function itu adalah get coffee. Coffee call dot enqueue new callback get coffee. Nah ketika ini sudah dibuat semua, kita pindahkan ini yang on klik ke dalam sini. Nah di sini ada beberapa yang perlu kita ubah. Nah di sini biarkan ini merah, tulis list ya, coffee drink.
filling, tulis ke finish ya dengan respon dot body get list ke filling. Oke. Nah, di sini kita tampilkan log di di sini kita tambahkan get dengan message-nya itu adalah jumlah kata kaki. Nah, di sini tambahkan string dot value of list dot size. Dan yang selanjutnya setelah itu baru di sini list filling adapter, dengan new list filling adapter isi dengan coffee list ya. Nah, di sini dot recycle view dot set adapter filling adapter. Nah, sudah tidak merah lagi sekarang ya. Oke, nah setelah itu kita rapikan dulu. Nah, di sini kalau yang bawahnya script, kalau terjadi kesalahan trouble ini error catch-nya kita pilih ini. Nah, di sini pilih profit get to string. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah kita berhasil ya, nah yang selanjutnya kita untuk benahi yang di detail activity. Nah, detail activity di sini kita ada beberapa perubahannya. Kalau di main activity kita lihat juga nah, di detail activity perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Di sini hanya yang integer image poster ini kita ganti dengan string. Nah, di sini jangan get in extra tapi di get string extra ya. Ini kita yang di sini. Dan selanjutnya itu adalah untuk glide nya. Nah, ini kita tinggal ganti dengan config dot image url plus image poster file ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi
Jangan lupa di sini untuk kita push juga yang configuring data karena tidak akan lagi digunakan ya. Dan di manifest Android manifest jangan lupa kita tambahkan nih ya, usage permission Android name. Di sini kita cari yang internet permission yang internet. Oke. Nah, kalau sudah, ini juga di res di durable. Nah, ini beberapa data yang tidak kita gunakan ya. Kita hapus dulu. Sebelum kita running lagi ya, kita di sini coba tambahkan data ya. Nah, ini dari sini, ini coba kita jalankan. Nah, datanya sudah muncul ya. Jadi, nah seperti ini. Nah, ini datanya diambil dari database MySQL ya. Nah, jadi ini data dari tabel yang diambil berdasarkan menggunakan REST API. Kalau sebelumnya kita belajar menggunakan REST view yang dimana datanya diambil dari data lokal menggunakan array list. Nah, kalau sekarang datanya diambil dari MySQL PHP. Jadi datanya ini ada sebanyak 10 data. Nah, ini kita bedah kode satu persatu ya. Nah, dimulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita jelaskan dari model. Nah, untuk menggunakan sebelum kita masuk ke sini, saya jelaskan dulu dari sini ya. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah mengimpor package retrofit ya, baik itu retrofit untuk converter JSON dan JSON nya. Yang 3 library ini harus kita masukkan ke dalam project kita. Nah, setelah itu diimpor dan disinkronize, kita buat di dalam model ya, kita perbaiki model kita, tambahkan serial list name ya. Nah, ini merupakan pengambilan dari JSON annotation ya, untuk mendefinisikan ID, nama, detail, foto thumbnail, dan foto poster. Nah, serial name ini harus sama dengan data yang ada di dalam sini, di dalam post name ini ya. Ya kan, serial name kita gunakan di sini ya. Ini karena data JSON-nya dalam bentuk ID, kita namakan ID. Name kita namakan name, detail kita namakan detail, foto thumbnail kita namakan foto thumbnail, dan foto poster kita namakan foto poster. Nah, jangan lupa kita di sini langsung membuat semacam konstruktor kosong ya. Ini kita buat konstruktor kosong, lalu buat konstruktor dengan ada isi untuk menampil, dan juga buat untuk settag dan gettag untuk masing-masing atribut ini ya. Nah, selanjutnya itu kita buat get coffee. Nah, get coffee ini gunanya untuk menampung data dari JSON-nya. Nah, kalau kalian lihat di dalam sini kan JSON-nya itu udah bentuknya seperti ini ya. Pertama ada outputnya status, ada message, dan ada data. Nah, data ini dimasukkan ke dalam bentuk list yang nanti akan disimpan di dalam coffee drink tadi. Model coffee drink yang sudah kita buat dinamakan list data coffee drink ya, yang terdiri dari ID, nama, detail, foto thumbnail, dan juga foto poster ya. Dan kita buat ini settag dan gettag-nya juga ya. Nah, di dalam retrofit ya. Nah, ini semua kan kita sudah buat di dalam
script PHP ya. Nah ini dengan menggunakan outputnya status, message, dan juga data ya. Nah setelah model kita buat konfigurasi config-nya dulu. Nah ini adalah untuk URL untuk mesin lokal. Nah kalau di localhost kita gunakan perintah seperti ini. Kebetulan saya menggunakan sum, alamatnya pasti di 10.022. Nah ini kalau kalian punya hosting atau domain bisa diganti dengan hosting atau domain kalian dan alamat website kalian. Nah ini khusus untuk menyimpan path link ke arah situs utamanya. Nah ini kalau untuk menampilkan path link untuk menampilkan image ya, image yang kita simpan di dalam folder project kita ya. Di sini kebetulan gambar internet, REST API. Nah di sini asset image. Nah ini semua ada foto thumbnail ya, jadi mengarah ke sini page linknya ya. Nah setelah config dibuat, kita buat REST API kliennya ya. Nah di sini base URL-nya kita buat config-nya ya. Di sini kita buat untuk retrofit-nya get client, ambil dari URL mana, dan ini kita convert ke dalam bentuk JSON-nya ya, dan di build. Lalu di sini ada API interface. Nah API interface ini untuk memperhatikan alamat file halaman mana. Di sini kebetulan REST API.php dan mengirimkan variabel fungsi ya. Jadi kurang lebih kalau di postname yang akan dituju ini adalah ini REST API ya, dan nanti diberikan lalu mengirimkan variabel function ya. Nah functionnya ini berupa namanya get coffee ya. Nah jadi seperti itu key-nya ya. Nah setelah itu dibuat, nah kita baru modifikasi di si adapternya ya. Ini adapter kita ganti yang tadinya array list menjadi list ya, mengacu pada copy string ya, dan di sini kita ubah ya sedikit ya. Di sini kita ganti glide dengan untuk image ya, kita panggil config.image URL list coffee drink ya, dan juga baru kita panggil berdasarkan list coffee drink tadi, get position ambil nama, get position ambil detail ya. Dan lalu setelah itu di activity ya, kita mulai ganti beberapa tambahan ya. Di sini kita tadi hapus. Ini jangan lupa data. Nah ini adalah metode data yang untuk menampilkan si data retrofitnya ke recycle view ya. Ini perintahnya on. Nah di sini ada call get coffee call API interface get coffee dengan mengirimkan functionnya itu yang dipanggil get coffee ya. Nah di sini tinggal memasukkan semua data itu ke adapter ya, dan menampilkannya ke dalam recycle view. Dan di sini ada fungsi on click. Nah, on click ini nanti diklik nanti akan pindah ke page detail ya. Nah ini untuk on click method ini tidak diubah, hanya nama, detail, dan image poster ya. Nah dan di detail pun yang diubah kan hanya sedikit ya, hanya string image poster yang tadinya disimpan menggunakan integer ID durable yang disimpan di lokal, sekarang mengganti dengan alamat path link yang diberikan ya. Jadi di sini menggunakan glide untuk mengambil load URL-nya, config ya, image URL, dan ini link image posternya ya. Dan kurang lebih tampilan apps-nya seperti ini kalau dibuatnya. Jadi ini mengambil datanya itu adalah dari database MySQL yang disimpan di localhost ya. Selengkapnya kalian bisa implementasikan, bisa gunakan untuk menyimpan di database server ya, dengan terkoneksi ke layanan internet ya. Dan jangan lupa juga di Android Manifest gunakanlah usage permission-nya Android permission internet, karena kita mengkonsumsi data dari internet ya. Nah, oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk
demo praktikum berkelanjutan kali ini. Lebihnya sekian. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya seperti yang ada di dalam modul praktikum retrofit dan juga REST API kali ini. Terima kasih.